Ya, shalom, ketemu lagi di Pesan Tuhan dari Silo. Kali ini saya ingin membagikan tentang sebuah perumpamaan yang bagus sekali. Jadi suatu ketika ada orang yang belanja elektronik di tempat saya, toko. Wah, dia cerita, saudara. Dia cerita, wah di rumah punya ini, di rumah punya ini, sudah punya ini. Cerita bahwa membuktikan bahwa dia itu punya barang-barang istilahnya. Yang sebetulnya intinya cuma satu, pengen nawar barang di tempat saya supaya dapat bagaimana caranya. Ya namanya customer ya kadang gombes gitu ya. Gombes itu jadi ngomong sana sini nawar ndak karu-karuan gitu ya. Tapi yang membuat barang saya yang dia inginkan itu beranjak dari toko saya dan pindah ke rumah dia cuma satu, bayar. Selama duit tidak keluar, selama tidak dibayar, maka barang itu tetap ada di toko saya. Setuju? Jadi dia mau cerita apapun bahwa dia pernah beli ini, wes ceritanya tidak karu-karuan. Tapi selama duitnya belum di tangan saya, maka barang juga belum di tangan dia. Itu sudah prinsip dagang begitu. Ketika saya tawar-menawar dan akhirnya deal dan saya terima uang, baru barang itu saya kirim ke rumah dia. Dari situ saya diajar Tuhan sederhana bahwa dalam hidup ini kadang itu Tuhan akan bawa kita pada satu masa gitu. Ada orang yang menginginkan revival, ada orang yang menginginkan pergerakan besar, ada orang yang menginginkan sesuatu yang hebat terjadi atas gerejanya, dahsyat terjadi atas gerejanya, tapi tidak mau bergerak, tapi tidak mau bekerja, tapi tidak mau melayani. Maunya apa? Khotbah aja gitu. Dilihat orang di mimbar, harganya tidak mau dibayar. Saya pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan besar, namanya Pak Samuel Gunawan. Beliau itu yang akan kita undang di persekutuan Caruban nanti pada tanggal 24 kalau tidak salah, 24 Mei ya. Nah, beliau itu hamba Tuhan besar dari GBT, Sinode GBT Mawar Saron Surabaya. Dan sekarang dia mendirikan gereja GSJS, gereja 1 jam saja yang ada di ballroomnya Grand City dan juga ballroomnya di Pakuwon Mall gitu. Beliau ini adalah hamba Tuhan yang saya tiba-tiba ketemu dengan beliau dan saya melihat orangnya humble sekali ya. Saya lebih muda tapi beliau pepe dengan saya, jadi saya sendiri jadi sungkan gitu. Tapi itu merupakan sebuah bukti bagi orang Chinese. Beliau itu adalah orang yang rendah hati, mempersilahkan saya luar biasa. Ketika saya berkata, "Om, saya mau berkunjung ke gerejanya," gitu, gerejanya, jadi isinya penuh orang gitu. Saudara tahu, saya sangat terkejut dengan sambutan beliau dan ini yang membuat saya berkata bahwa pantas gerejanya berkembang tercepat di Surabaya saat ini, pertumbuhan tercepat. Jadi saya tidak heran karena pada waktu saya dan istri saya naik mobil mau pergi ke gerejanya dia, saudara ngerti, tukang parkir yang ada di depan itu bukan anak Tuhan, saya yakin. Tukang parkir yang parkiri mobil-mobil yang di depan gereja itu melihat mobil saya langsung dihampiri dan tukang parkir, sekelas tukang parkir itu berkata, "Bapak dari mana?" "Saya dari Caruban." "Oh, dari Caruban. Tamunya Pak Sam." "Oh ya, sini sudah dipersiapkan tempat parkirnya." Langsung saya parkir tepat di depan pintu gereja. Ketika saya turun, ada seorang pelayan Tuhan perempuan juga datang menghampiri saya. "Tamunya Pak Sam ya?" "Oh iya, tadi Pak Sam sudah pesan suruh nyambut Anda." Waduh, saya ini cuman berkunjung, saya cuman lihat gerejanya aja. Tidak khotbah, tidak ngapa-ngapain, tidak memberi apa-apa sebetulnya. Tapi sambutannya luar biasa. Gitu. Sampai akhirnya saya masuk, disambut lagi dengan beberapa majelis gitu yang saya tahu mungkin. Wah, disalami, "Oh, tamunya Pak Sam ya." Loh, saya ini pakai kaos begini yang seperti saya pakai ini. Saya masuk, Pak Samnya keluar, wah saya dipepeni, waduh saya dipersilakan masuk. Itu jemaat penuh, saya harus melewati beberapa jemaat yang luar biasa penuhnya itu. Saya ditunjuki di bangunan belakang tempat beliau akan membangun gerejanya lagi, diperpanjang ke belakang.
Singkat cerita, saya sungkan, saya pulang, saya bilang pantas orang ini diberkati. Lalu Pak Sam pernah cerita, kalau tidak ada orang lain yang mau nyapu gereja, saya nyapu gereja. Tidak ada orang lain yang ngosek WC, saya yang ngosek WC. Ini pendeta besar, kerendahan hatinya seperti itu, pantas gerejanya cepat gedenya. Bagaimana dia memperlakukan jemaat juga luar biasa, ya toh. Dihubungi selalu jawab, ditelepon selalu ngangkat, ya toh. Di WA juga bales gitu. Jadi saya tidak heran karena gerejanya bertumbuh cepat, karena gembalanya genah istilahnya, berani bayar harga, punya jiwa melayani yang luar biasa. Makanya kegerakan Tuhan terjadi, tuaian jiwa-jiwa terjadi. Kenapa? Karena Tuhan lihat kebaikan Bapak di dalam diri Pak Sam, makanya orang-orang tertarik. Nah, kembali ke kisah tadi, bahwa setelah saya terima duitnya, baru barang elektronik ini kan berpindah tangan. Tuhan tidak peduli seberapa hebat masa lalu kita. Tuhan tidak peduli seberapa hebat masa lalu kita dalam melayani Tuhan, acara bla bla bla, tidak peduli. Yang Tuhan peduli adalah hari ini aku punya revival seperti ini. Mana harga yang harus kamu bayar? Selesai. Jangan mengharapkan gerejamu bertumbuh cepat. Jangan mengharapkan revival terjadi kalau harga tidak pernah kamu bayar. Revival tidak akan pernah sampai dalam hidup saudara. Yakinlah, ada harga yang harus kita bayar sehingga revival itu akan nyampe di tangan kita. Selama itu belum kita bayar lunas, maka revival itu tidak terjadi. Jadi jangan mengharapkan hal besar, pengen seperti gerejanya A, gerejanya B yang berkembang luar biasa. Lah harganya dia bayar, kamu tidak mau bayar. Gitu. Jadi saya kadang melihat, ya maaf, orang-orang yang tanda kutip maunya di atas tapi tidak mau ke bawah, gitu. Ya toh, maunya diladeni tapi tidak mau meladeni orang. Ya toh, ngongkoni wong gampang, gitu. Nyuruh orang gampang, khotbah seneng, tapi nek kon angkat-angkat, kon nyapu, ya toh, itu susah, gitu. Pelayanan yang tidak terlihat dia tidak mau sentuh. Tak beritahu, orang seperti itu tidak pernah gerejanya ngalami revival, sekalipun Anda anak pendeta besar. Ya, tidak peduli. Tapi yang Tuhan lihat adalah selama harga itu engkau bayar lunas, revival diberikan kepada kita. Jadi hari ini saya mendorong kita teman-teman, ayo kita sama-sama belajar apa? Belajar untuk bayar harganya masing-masing. Tuhan suruh apa? Lakukan. Kalau kemarin saya katakan strategi yang paling hebat yang bisa mengalahkan musuh dan kita memenangi setiap pertempuran cuma satu, taat. Sudah tidak ada strategi lain. Kita taat sama Tuhan itu sudah cukup. Itu strategi yang paling hebat. Pertempuran rohani, jasmani apapun, taat, dengar Tuhan ngomong, Anda lakukan, sudah. Gitu. Bayar harganya. Gitu. Selama kita belum bayar harganya, maka kita tidak akan pernah terima barangnya. Jadi revival besar, harganya pasti mahal. Kapan saudara terakhir kali berdoa untuk kota? Jangan ngomong Anda doa di kota karena Anda disuruh. Tidak. Itu harus lahir dari hatimu, itu harus lahir dari pikiranmu, batinmu, semuanya kau curahkan di sana. Ketika kita mengalami itu, maka kita akan mengalami revival. Ada satu desa, ada satu wilayah begitu. Saya kemarin ketemu dengan hamba Tuhan ini. Luar biasa ceritanya. Dia berdoa untuk daerahnya. Itu hampir sudah 25 tahun. Luar biasa. Harga yang dibayar, saya dengar kesaksiannya kemarin, saya datangi ke Madiun wilayah selatan. Saya sangat tersentuh, saya sangat diberkati dengan hamba Tuhan ini. Dan saya belajar dari beliau. Tidak dilihat orang, tidak disorot orang, tapi dia melakukan dengan setia. Itu yang jarang. Banyak orang itu suka di panggung, tapi tidak suka di dapur. Kenapa? Karena di dapur tidak kelihatan orang. Orang itu lebih suka di panggung. Kayak Marta, ya toh? Marta itu sukanya di panggung, sibuk, repot, pelayanan, acara, di panggung, disorot orang, dikasihani orang, seneng. Sampai akhirnya ketika tidak ada yang nolong dia kecewa, dia marah dengan saudara-saudaranya. Tapi Alkitab berkata Maria mengambil bagian yang terbaik apa? Berdoa.
duduk di kaki Tuhan, nggak kelihatannya nggak ngapa-ngapain, tetapi di dalam batinnya dia sedang menyedot sesuatu dari Tuhan. Sama, revival itu bukan bicara panggung, bukan bicara pengumpulan massa yang dibayar untuk datang, tidak. Revival itu berbicara orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Mereka ketemu dengan Tuhan, mereka mengalami perjumpaan yang tidak pernah terlupakan dalam hidup mereka. Mereka ditemui Tuhan di tempat kerja, ditemui Tuhan di gereja, ditemui Tuhan di rumah-rumah, ditemui Tuhan di tempat mereka buka toko, dimanapun, di pasar, di jalanan, mereka ketemu Tuhan. Itu revival. Pertanyaannya adalah, mana duitmu? Mana harga yang harus kamu bayar? Alkitab di kitab Wahyu pernah mengatakan, roh Tuhan kepada sebuah jemaat dikatakan bahwa belilah padaku emas yang murni. Ya toh? Harus beli, harus bayar harga. Kalau ingin sesuatu yang murni, Anda harus bayar harganya. Ingin sesuatu yang besar, bayar harganya, baru Anda dapatkan besar. Seberapa besar Anda terima, sebesar itulah effort yang harus kita keluarkan, yang harus kita bayar untuk sebuah pergerakan. Saya berdoa setiap kita menerima pesan ini, ayo kita sama-sama belajar. Tidak usah lihat yang lain. Jangan kayak Marta, yang lain kok santai-santai, aku yang kerja sendirian. Ya kadang kita bekerja bukan karena tuntunan Tuhan, makanya kita kecewa, kita ngamuk-ngamuk, di mimbar kita nesu-nesu. Kenapa? Ya sederhana, karena hati kita adalah hati Marta, miliki hati Maria. Tidak kelihatan tapi tetap berdoa, tidak kelihatan tetap melayani Tuhan, tidak kelihatan berjumpa dengan Tuhan, berdoa. Di saat orang lain tidak berdoa untuk kota, Anda tetap berdoa untuk kota. Amin. Jadi sekarang kalau Anda ingin revival besar dalam hidupmu, dalam gerejamu, bayar harganya, maka Anda akan mengalami revival. Tuhan Yesus memberkati.